pemimpin itu udah Ya tentu udah biasa sepakat menderita gitu. dengan yang disampaikan oleh Kan katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permati. kejam daripada ibu tiri. Pengadilan gitu ya, dan gitu. penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman Jalan- ngopi pokoknya udah jalan mantap. terakhir Selamat datang di untuk- teman ngopi. Teman-teman ini tentang kami pun tetap anteng ngobrol ya. Dan Cari bahas kompetisi. oh iya, Oke, satu kalau- lagi. Ini nih. Kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian selama ada kebencian di dalam hatimu. Masya Allah. Pain Akatsuki. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Kali ini saya kembali ditemani oleh Kang Fahmi, Bapak Ketua. Siap. Baik, Kang Fahmi, sebelumnya di episode sebelumnya saya itu ngobrol sama Kang Uus, Kang. Ya. Kang Uus tentang TITN 2024 ya. Kemarin cuma ada satu pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan ya ke Kang Oh, iya, Fahmi iya. ya. Tapi yang pertama nih, kita tuh penasaran kenapa sih harus ada TITN? Latar Oke. belakangnya TITN itu apa gitu? Siap. Kan kalau kata Kang Uus kemarin ini tuh lagi ngukur parameter sebagai parameter atau ukuran tolak ukur bahwa keberhasilan pembinaan ya, Betul. begitu. Tapi ada mungkin yang lebih bisa lebih enak gitu ya, Oke. Dari perspektif lain dari gitu ya. perspektif lain gitu. Oke. Jadi betul memang kalau TITN itu kita jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan kita ya. Berarti harus mencakup dari 6 domain pembinaan itu ya. 65 ya. Ya. Apa aja coba? Itulah pendidikan, tauhid, Iya. ekonomi dan sebagainya. Ya betul. Terutama mungkin begini, mengapa ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan begitu ya? Terutama di dalam konteks kepemimpinan dan kehidupan berjamiah Oh iya benar. gitu ya. Nah, jadi sejauh mana sih ilmu yang kita dapatkan dengan berjamiah itu? Ini TITN bisa menjadi salah satu ujiannya. Oke. Nah, dari sisi mana TITN bisa jadi sisi ujian ya, jadi ujian. Insya Allah kalau saya melihatnya Kang Jibril, TITN ini akan banyak ibroh ya. Kita bisa beriktibar kepada kegiatan TITN ini berkenaan dengan sejauh mana kemampuan leadership kita. Kalau ngomongin kemampuan leadership berarti bukan hanya di level pimpinan bawah saja. Oh jelas, jelas dong. Semua, jadi semua kita diuji. Jadi TITN, karena TITN ini bukan untuk PC, PD, PW, bukan. Semua penyelenggara dan organisasi. Tuh, termasuk untuk pimpinan pusat sendiri. Ya, oleh karena itu, TITN ini juga bisa menjadi ujian bagi semua kader. Nah, dalam hal ini termasuk saya sendiri sebagai pemimpin, sebagai ketua umum. Ya. Ini bisa jadi ujian dan harus jadi ujian. Karena setiap amalan itu pasti diuji. Betul, betul harus jadi ujian. Agar kita, karena kan kalau saya prinsipnya dimanapun posisi kita ini sama-sama belajar. Ya, mau menjadi seorang pimpinan, mau menjadi yang dipimpin gitu, mau jadi kader yang ada di jamaah, ya, mau jadi atau di skop atau lingkupnya di pimpinan cabang, bahkan ke pimpinan pusat, kita tidak boleh berhenti belajar. Satu itu. Oke. Nah, maka TITN ini akan mengukur kadar semua yang kita miliki, leadership, kemudian komitmen berjamiah, keilmuan yang lain, pengabdian. Apa kalau di KNPI itu ada istilahnya tuh, kalau di kepemudaan itu istilahnya apa ya? Apa? Bukan pengabdian, lebih ke Pemberdayaan. partisipasi aktif dan sebagainya. Partisipasi itu semua akan diuji, pengorbanan gitu ya. Tapi berarti kan saya tadi mengunci satu statement tentang setiap kita itu harus ada ujiannya gitu. Ya. Tapi kalau memang ujiannya di ranah teknis kan itu sudah biasa. Bagaimana kalau ujiannya masalah komentar dari kader dan non kader?
Oh Gitu. iya, ya. Itu bagian dari ujian juga kan? Mentalitas barang. Betul. Ya, berarti sisi mentalitas ya. Kualitas tuh. Betul, mentalitas kita ya. Semua kader dimanapun dia berada, baik sebagai pimpinan ataupun yang dipimpin, itu akan diuji. Oke. Nah, dalam hal ini tentu saya menyorotinya adalah bagaimana mentalitas kepemimpinan. Oke. Nah, berbicara mengenai mentalitas kepemimpinan, tidak hanya berbicara sosok pemimpinnya, bukan, Nah, tapi semua gitu. seluruh timnya, satu Seluruh organnya. betul, seluruh elemen yang ada dalam ekosistem kepemimpinan. Gitu, artinya sosok pemimpinnya, yang dipimpinnya, ya, timnya. Kepala dan hati dan organ-organ lain harus sejalan. Harus sejalan. Betul, Nah, betul. TITN itu akan menjadi ujian. Oke. Nah, jadi kenapa saya menyoroti hal itu? Karena memang dalam TITN ini selain memang kita mengambil tema ya tentang leadership, keberlanjutan kepemimpinan, dalam artian bagaimana kepemimpinan itu terus hadir ya. Nah, itu apa sustainable leader sustainable future. Maksudnya ke regenerasi atau gimana kan? Nah, jadi sustainable leader, sustainable future itu jangan dilihat tentang apa ya, penerus. Tidak hanya berbicara tentang penerus, siapa nih, bukan. Tapi sistem kepemimpinan itu atau mentalitas kepemimpinan itu harus senantiasa hadir. Oke. Jadi setiap anggota diharapkan memiliki mental pemimpin Mental kepemimpinan. sehingga masa depan pemuda Persis Betul. berlanjut. Betul. Jadi tidak berbicara suksesi, bukan. Bukan. ya. Bukan gitu. Yang jadi ketua panitia bakal jadi ketua pemuda. Nanti mutamar nanti kalau masih umurnya. Nggak, jadi bukan itu ya. Bukan itu ya? Bukan itu. Jadi keberlanjutan kepemimpinan itu adalah bagaimana leadership itu terus hadir. Karena leadership yang kita miliki diuji, dipupuk ya. Kalau statement Ustadz Abdurrahman itu, kita memang harus siap dipimpin dan memimpin. Kang, tapi saya itu sebenarnya ke pemuda Persis itu optimis sekali, Kang. Jadi ada penilaian begini di cabang saya. Kemarin ada pembentukan satu organisasi forum antar organisasi. Mereka itu ada statement gini, kalau bisa kebanyakan yang jadi pengurus itu pemuda Persis. Pengurus di mana? Ya di organ itu, Oh, pemuda Persis. Kenapa? Pas ditanya kenapa, Kang? Orang pemuda Persis mah loyal, oke. masih muda dan loyal, Komit. gitu. Komit, begitu. Militan. Ya, Dan memang betul. saya melihat di semua level pemuda Persis itu seperti itu. Ya, betul. Dan kita uji nanti di TITN. Nah, itulah kenapa TITN menjadi ujian. Agar terus hadir nggak sih kepemimpinan itu? Saya punya studi kasus nih, Kang Jibril. Kalau ketika saya membaca dan merenungkan tema kita dalam TITN ini, entah kenapa saya selalu ingat kepada kasus ini. Berbicara sustainable leader, sustainable future ini terjadi juga di zamannya Rasulullah SAW. Oke, contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya ketika peristiwa perang Uhud. Kita tahu dalam sirah ya, bahwa bagaimana kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu dikarenakan ada ketidakpatuhan. Leadershipnya dilanggar. Ada komitmen kepemimpinan yang dilanggar. Oke. Nah, leadershipnya dilanggar dari tim para pemanah yang harusnya selalu siaga di pos Sebelum puncak. semuanya berakhir. Betul. Sebelum semuanya berakhir, kata Rasulullah SAW, yang waktu itu sebagai seorang pemimpin perang, Ghazwah ya, berarti tidak boleh turun Sama sekali. sebelum perang ini usai. Nah, ada ketidakpatuhan hanya karena melihat harta rampasan perang. Wah, itu harta di mana-mana nih, gitunya. Takut kehabisan mah, takut nggak kebagian mah. Makanya udah gitu, maka analisis mereka pasukan pemanah ini menjadi tumpul. Kenapa tumpul? Karena tergoda dengan harta rampasan.
Ketika perhatian teralihkan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, maka analisisnya menjadi tumpul. Kemudian kewaspadaan hilang, ya. Karena kan dilihatnya, wah aman nih, orang-orang kafir Quraisy sudah kalah nih, hilang kewaspadaan. Karena dalam hatinya ada dunia, ingin cepat-cepat mengambil harta rampasan itu. Kalau kita ambil ibroh, kan berkali-kali mungkin kasus itu juga terjadi ya. Ya, bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua kali. Kita ini termasuk di dalam kepemimpinan di Pemuda Persis. Seringkali diuji dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak perlu kita bahas ya. Ya, maksudnya secara umum ya. Kasus itu di mana-mana terjadi kan. Ya, teman-teman juga mungkin di masing-masing jamaah atau cabangnya mengalami ya. Tuh. Bahkan itu bukan rahasia umum karena memang itu adalah masalah figuritas kepemimpinannya yang tidak ada, yang hilang dan sebagainya. Itu adalah takdir untuk umatnya Nabi Muhammad. Bukan tentang figuritas. Takdir. Takdir itu mah. Kenapa dikatakan takdir? Karena Nabi Muhammad pernah bilang begini, setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku fil mali. Ujian untuk umatnya Nabi Muhammad urusannya harta. Tidak diuji dengan yang lain. Jadi khusus Allah memberikan ujian untuk umat Nabi Muhammad itu pasti dalam urusan harta. Siap pun tapi ngopi lah. Agak berat gitu, kumaha. Agak berat. Tadinya mau 15 menit, sepertinya agak lebih dikit nih. Oke. Jadi bukan tentang soal figuritas kepemimpinan. Karena itu pertama itu adalah takdir. Itu takdir. Jadi itu mah sudah menjadi apa ya? Nyawayahna eta gitu. Gitu. Tentang harta itu tidak hanya persoalan memperebutkan harta ya, tapi tentang pengelolaan, tentang amanah ketika harta sudah didapatkan. Saya baru kenapa banyak koperasi pondok pesantren yang gulung tikar. Ya Allah alam ya. Iya, karena intinya itu gitu ya. Makanya ada istilah sensitif urusan harta. Sebenarnya nggak harus sensitif. Kenapa tidak usah sensitif? Karena memang harus dibahas kan urusan harta. Memang banyak fitnah. Karena memang fitnah umat Nabi Muhammad itu filmal dalam harta. Tapi kalau memang ada, ini nih pengalaman saya, kalau ada orang yang bilang nggak usah dibahas urusan kita mas sensitif, itu berarti dia yang sedang sensitif. Baik Kang, kita balik lagi nih. Balik ke ayat yang tadi kasus jangan kepanjangan. Nah, pasukan pemanah itu ya karena memang sudah tertanam atau sedang diuji dalam urusan harta. Dia turun, maka hilang kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Dampak dan konsekuensinya besar. Oke. Maksudnya begini mungkin. Leadership itu bukan cuma masalah memimpin, tapi juga mau dipimpin ya. Betul. Kayak tadi yang dibilang. Betul. Jadi pokoknya seluruh ekosistem kepemimpinan. Artinya tidak hanya berbicara ketua, tidak hanya berbicara tim, tapi juga termasuk anggota. yang anggota. Gitu. Okay. Tapi kan berarti kalau memang kesana gitunya harapannya dari TITN, spesifiknya outcome yang ingin diharapkan dari TITN itu apa? Misalnya hasilnya setelah TITN organ kita menjadi seperti A, B, C dan sebagainya begitu. Saya secara pribadi outcome-nya adalah kita memiliki mentalitas kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW. Oke, bocorin sedikit dong mentalitasnya. Mentalitasnya itu adalah terletak pada kasus yang tadi ketika perang Uhud. Oke. Nah, ketika perang Uhud, bayangkan sama Kang Jibril ya. Kang Jibril sudah mengamanahkan, Kang Jibril sebagai ketua, mengamanahkan kepada timnya pasukan, umat kamu harus begini. Karena kalau tidak patuh, konsekuensinya besar dan bahaya. Gitu ya. Terjadi itu dalam perang Uhud, ketidakpatuhan hilang, ya, kepercayaan kepada pemimpin diabaikan. Teman-teman, jadi teman-teman, sorry ya tadi sempat ada pariwara dulu. Jadi kita lagi ngomongin tadi tentang outcome ya, outcome yang diharapkan dari
TITN itu yang hari ini tuh apa ya. Jadi tadi sempat dibahas Kang ya di awal bahwa apa yang ingin diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa teman-teman pemuda Persis memiliki sifat leadershipnya Mentalitasnya mentalitas Rasulullah begitu. Pembinaan Rasulullah, betul. Jadi Itu detailnya gimana Kang? ya, jadi kita belajar dari kasus tadi perang Uhud, Kang Jibril. Bayangkan oleh Kang Jibril sebagai seorang ketua kemudian mengamanahkan sesuatu kepada katakanlah Taskil, kepada pasukan yang Kang Jibril yang sudah Kang Jibril jelaskan job desk harus seperti apa, kemudian dijelaskan pula konsekuensinya seperti apa kalau misalkan hilang kepatuhan dan lain-lain, seperti halnya pasukan pemanah kepada Rasulullah SAW. Nah, kira-kira ya kalau kita nih, saya atau Kang Jibril ada di posisi Rasulullah dalam perang Uhud melihat kenyataan pasukannya tidak patuh, kemudian ada serangan balik dari Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir ya, belum masuk Islam. Sementara kita tahu sosok Khalid bin Walid itu adalah perancang strategi perang yang begitu handal, Taktikal sekali. taktiknya itu luar biasa. Nah, hingga akhirnya konsekuensi yang berat dialami oleh kaum muslimin oleh Nabi Muhammad SAW ketika pasukan pemanah tidak patuh. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menginformasikan serangan balik dari Khalid bin Walid. Oke, karena memang posnya sudah hilang. Karena posnya ditinggalkan. Ditinggalkan. Udah gitu, banyak para sahabat Nabi yang wafat, yang syahid. Termasuk di situ ada siapa? Pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib juga gugur, syahid. Bahkan secara mengenaskan karena dirobek ya, dibunuhnya oleh Wahsy. Kemudian ada dendam dari Hindun ya, istrinya pemuka kafir Quraisy yang pada perang Badar suaminya tewas. Jantungnya itu dadanya dirobek, diambil jantungnya karena ingin puas, dikunyah Saking kesal, saking dendam kesumat, dikunyah. Begitulah kondisi Hamzah bin Abdul Muttalib dan itu terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga hampir syahid. Beliau terluka parah di sekujur tubuhnya sampai 2 giginya tanggal ya? 2 giginya tanggal, pelipisnya berdarah dan juga panah juga menancap di tubuhnya Nabi. Di situ para sahabat juga berupaya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad, dikelilingi. Kalau kita di posisi Nabi, Kang Jibril ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Ini kalau saya mungkin kasar ya. Nggak apa-apa, contoh misalkan. Itu pengkhianatan yang masuknya pengkhianatan. Pengkhianatan itu harus dibinasakan. Nah, gitu. Pengkhianat dalam perang hukumnya adalah dihukum pancung, hukum mati. Begitu. Itu hampir di setiap hukum perang begitu. Semuanya. Memang betul Kak. Kalau saya nonton film itu kan, film itu diambil dari sesuatu yang nyata berarti ya. Film-film perang kolosal, saya itu senangnya nonton film kolosal dan memang itu terjadi. Rata-rata begitu ya? Betul. Nah, berarti wajar dong kalau Nabi Muhammad mencari kambing hitam tuh nggak dalam kekalahan perang Uhud? Wajar nggak? Secara manusiawi? Secara manusiawi wajar. Wajar ya? Wajar sekali. Pasti Nabi Muhammad akan mencari siapa nih yang bersalah dan bertanggung jawab besar atas kekalahan kaum muslimin. Itu dicari sama Nabi Muhammad SAW. Tapi berarti analisanya tajam ya, maksudnya Nabi itu begitu terjadi chaos, kemungkinan sudah beres semuanya, langsung tadi kemungkinan kalau itu nggak turun. Nah, karena memang udah ketahuan. Karena kan dari awal strateginya sudah begitu. Diam di pos itu sebagai pemanah juga karena di tempat yang tinggi kan. Berarti kalau di tempat yang tinggi bisa melihat seluruh medan perang, sehingga bisa terantisipasi kalau ada serangan balik atau serang apapun. Itu ditinggalkan posnya, berarti seluruh pasukan kaum muslimin tahu tidak siapa yang salah? Tahu. Rasulullah juga tahu. Kira-kira kaum muslimin, pasukan yang meninggalkan pos itu sadar betul nggak itu kesalahan mereka? Nah, itu belum tentu. Sadar. Kan di briefing dulu sejak awal. Benar. Ya kan? Nah, tapi di kita mah banyak yang salah tapi nggak sadar, gimana ya?
itulah kenapa saya ingin kepemimpinan pemuda Persis itu melihat kepemimpinan Nabi. Oke. Nah, kepemimpinan Nabi Muhammad dalam perang Uhud itu secara manusiawi wajar kalau Nabi Muhammad itu mencari kambing hitam, betul nggak? Tuh. Nabi Muhammad itu sakit hati karena dihianati ya. Nabi Muhammad sakit hati karena pamannya meninggal dengan mengenaskan. betul, Beliau juga hampir tewas. hampir tewas, kejur tubuh udah pasti terasa sakit dan lain-lain. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memimpin hati Nabi Muhammad, menundukkan hati Nabi Muhammad dengan satu perintah. Apa itu, Bang? Dalam surat Al-Imran ayat Al-Imran. 159. 159. Oke, bunyinya gimana? Gimana? Gini, Allah Subhanahu wa Saya taala bukan penghafal Quran. maaf, saudara-saudara. pada ayat ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum." Oh, ayat yang itu ya? Ayat yang itu. Jadi ayat itu sababun nuzulnya adalah peristiwa perang Uhud. Kalau bukan karena rahmat Rahmat Allah, Allah, maka engkau tidak akan berlemah lembut kepada mereka. oke, jadi Kita perhatikan ya, ya, kalimat demi kalimatnya. menarik. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu tidak akan bersikap lembat lembut. Berarti secara manusiawi wajar Nabi Muhammad bersikap kasar, Keras. marah, keras kepada pasukan kaum muslimin yang berkhianat. Wajar. Dan kita harus sadar juga bahwa yang melembutkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus dipinta oleh kita, Kang Jibril, Yang doanya ya mukhalifah qulub. agar kemudian Allah itu menuntun hati kita. Karena satu, pemimpin yang disakiti wajar marah, wajar. Ya. Integritasnya, kemudian figuritasnya tidak dianggap, dilecehkan, wajar marah? Wajar, manusiawi. Rasulullah SAW juga seandainya tidak dibantu oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, wajar. Makanya kalimatnya fabima rahmati minal lintalahum. Seandainya tiada ada rahmat Allah, berarti sikap lemah lembutnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat dari Allah gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad itu dituntun ya, hatinya dilembutkan agar Nabi Muhammad juga bersikap lembut kepada orang-orang yang berkhianat juga. Iya betul, yang menyalahi aturan. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa Nabi harus bersikap lemah lembut. Pada ayat itu Allah berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi." Seandainya engkau Muhammad ucapanmu kasar, hatimu keras. Di faddan itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalamu syai' atau su'ul kalam, ucapan yang buruk, Mencak-mencak gitu. mencak-mencak, marah-marah, nah Asia mana gitu kan ya. Karena itu satu kewajaran. Tapi kata Allah, kalau kamu begitu Muhammad, sudah mau ucapannya keras, kasar, hatinya keras, ya, langfaddu min haulik, mereka itu orang-orang yang berbuat salah itu sudah sadar mereka salah. Oh, jadi Allah yang ngasih tahu ya. Nah, mereka itu sudah sadar salah. Jangankan ditegur, dimarahi oleh Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad Sudah pun malu. mereka sudah malu. Aduh, gara-gara saya banyak kaum muslimin yang gugur, yang terluka. Gara-gara saya Rasul terluka. Tapi zaman sekarang juga banyak kan melihat wajah seorang atau melihat badan seorang dari belakang sudah malu. Banyak yang punya utang. Ya karena mending gitu, berarti tahu diri ya. Tahu diri. Karena para sahabat juga tahu diri. Ini para sahabat yang meninggalkan pos yang memanah, mereka tahu diri, Kang Jibril. Mereka itu sadar betul mereka salah. Jadi jangankan Rasul marah-marah, ketika Rasul ngadelek lah bahasa Sundanya ya, memicingkan mata, gara-gara mana gitu ya. Lain kamari di luhur. Di kamar itu gitu kan ya. Mereka itu sudah sangat hatinya itu tertusuk dengan tatapan Nabi.
ataupun dengan wajah Nabi yang mungkin mereka juga paham, wah Nabi marah nih. Itu baru dengan tatapan. Tapi Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu. Lintalahum, sok bersikap lemah lembut. Kenapa? Karena mereka pasukan pemanah ini sebetulnya mereka itu memiliki komitmen yang tinggi. Kenapa mereka sanggup siap ditempatkan sebagai pasukan pemanah itu? Hati mereka itu sebetulnya penuh dengan sukacita dan kecintaan kepada agama Allah. Karena kalau memang tidak cinta, mungkin seperti yang rombongan yang di perang Badar itu balik lagi. Ya, kaum munafik teh. Bikin ya. Gitu. Ini makan mereka sudah berjuang, sudah stay hanya karena tergoda oleh dunia, gitu kan? Padahal mungkin itu tinggal 20% lagi ya. Nah, gitu. Hanya tergoda saja, walaupun memang itu harus diakui sebuah godaan, ya kesalahan. Mereka tidak bisa menahan diri, ya. Tapi kita harus melihat perjuangan sebelumnya yang mereka pun sudah berela hati gitu ya, membantu Nabi. Nah, Nabi Muhammad diingatkan begitu. Kalau kamu berkata fadhon golidol qalbi itu seperti inilah. Kalau kita lewat ke selokan yang bau, cobluk, jangankan menatap ya. Ya. Sugan kurang teh ditinggalikeun, oh iya nu bau teh cobluk. Kita nongkrong di depan kan enggak ya? Dari kejauhan saja kalau sudah tercium ekspresi kita bagaimana? Gitu ya. Kebetulan arah angin saya. Nah gitu. Nah dari mana nih? Nabi Muhammad SAW itu wajar begitu, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.